Obrolan Alkitab bukan obrol asalan. Boom. Yes. Ya, sound efeknya keren. Yes. Hai. Balik lagi kita Welcome back. ngobrol-ngobrol seputar Alkitab. Bersama? Menarik sekali bersama bintang tamu yang luar biasa keren. Bentar dong, sebelum bintang tamu kita explain lagi kita siapa. Kali aja kan ada orang yang baru nonton lagi nih. Pertama kali. Lupa kan nama-nama kita. Betul. Coba dari yang paling Dari yang ganteng junior. dulu, paling ganteng dulu. Oh paling ganteng. Paling ganteng. Ya dong. Yes. Ya dong, nggak apa-apa pede pokoknya. Benar. Yang paling ganteng, wis. Saya Ruli. Gitu dong. Dari yang paling Palurah. Pak Lurah. Iya. Saya Stephen. Yang paling tua. Dari gua. Iya. Aku Aneta. Nah, ini yang paling gemesin. Kayak anak kecil, berarti aku yang paling kecil dong. Yang paling gemesin. 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 Mau dicubit ya kayaknya. Ya, ini Cici kita bersama. Wis. Yes. Wes, cici kita bersama. Namanya Ci Elke Wijenarko. Jago. Halo Ruli, halo Evan, Hai. halo Anet. Hai. Haleluya. Puji Yes. Tuhan. Itu perkataan surga ya benar ya Ci ya? Perkataan Iya surga. dong. Haleluya. Haleluya. Apa sih arti kata haleluya tuh apa sih? Haleluya. Haleluya tuh hore bersorak-sorai gitu ya. Haleluya. Haleluya gitu ya. Pokoknya semua terjemahan pasti itu haleluya. Hal, L, E-L. Oh iya. Nama gua kan L E-L ke. loh. L itu adalah Elohim. Gitu. Elohim. Bukannya kalau inisial EW ya? Bukannya. Jadi EW kan Hale. Jadi Haleluya. untuk yang maha tinggi. keren. Emang nggak salah ya kalau orang tua kasih nama ya. Iya. Oh. Betul luar biasa. Oke, hari ini adalah topik yang gede. Pokoknya ini topik yang sangat menarik nih. Lagi hot-hotnya kita di Menara Doa Jakarta. Yes. Yes. Banyak dibicarakan di antara seputar pekerjaan. Iya. Di mana awal tahun ini berlangsung. Yang kalau dibahas Sangat bulu kuduknya langsung berdiri. Sangat agak sensitif ya. tapi kalau di Alkitab tuh nggak ada yang sensitif. Betul. Kalau mau dilakuin ngeri-ngeri sedap. Iya, nggak dilakuin nanti merasa bersalah sepanjang tahun. Itu bikin perasaan tuh kayak gitu. Iya. Nah, topik kita hari ini akan ngomong seputar menabur. Menuai. Alah. Menuainya lebih semangat daripada menabur. ulang kak. Ulang. Kamu aja deh menabur. Menabur Menuai. nggak boleh gitu. Harusnya kan menabur. Baru kita menuai. Gitu. Gitu. Mau diulang lagi? Coba ya. Ulang ya. Menabur. Menuai. Menabur. Menabur kan? Benar kan? Dia bener loh, kok kamu salah. Dia pengen cepat aja menuai. Iya. Ingat kan, anak muda nih biasanya pengennya menuai aja. Maunya cepet ya. Menuai. Maunya instan gitu ya. Instan. Harusnya itu menuai harus ada prosesnya ya Ci ya. Ya dong, pasti. Segala Lalu. sesuatu kan ada time-nya. Kenapa harus ada musimnya. time-nya, Ci? Emang ada musimnya gimana sih? Musimnya tuh apa gitu loh? Coba deh dicoba, kamu nabur benih. Apa langsung besok itu langsung tumbuh? Tidak. Baru ini jadi pohon pisang itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Gak bakalan seinstan itu Iya. pasti. Iya. Kecuali kamu buat mie. Nah, mie instan. Ini juga proses Ci. Ya ada proses Iya. kan. Nah, Kecuali Ifumi. Kan nggak butuh proses, tinggal ditaruh. kecuali kamu nggak buat, ada yang buatin. Karena menikmati, tinggal nikmatin dibuatin orang lain. Yes.
Tapi kalau kita bicara soal menabur sama menuai, otomatis nggak bisa dibuat sama orang lain ya. Harus kita yang menabur. Ya Jangan Harus dari diri sendiri gitu Ya. ya. Yang menabur tuh kemauan diri sendiri. betul. Jadi Gimana nih Jangan cara? paksaan. Iya nih. betul. Iya. Gimana nih cara melatih untuk kita tabur tuai ini gimana sih Ci gitu. Apalagi anak muda ya. Kalau misalnya nih anak muda kan kasarnya apalagi yang misalnya belum ada yang kerja atau belum ya masih dapat uang jajan gitu. Menaburnya harus dari mana gitu loh Ci. Gimana nih? Setiap orang tuh pasti sudah mendapat benih dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Ia menyediakan roti bagi penabur dan benih bagi penabur ini. Kalau nggak percaya buka deh. Boleh. Yuk. Nah, 2 Buka Alkitab. Korintus 2 Korintus. 2 Korintus 9 9. Aku udah buka loh. ayat 6. Sampai 15. Oh, dia udah searching duluan. Bukan udah searching, masalahnya ini udah langsung di highlight. Udah di highlight langsung. Penting ini. Ya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Yes. Wah. Keren. Ya ini hukum sih ya. Hukumnya kerajaan Allah. Oke. Jadi tidak akan bisa ada orang yang membatalkan. Oke. Ya, karena ini bukan hukumnya gereja atau hukumnya komunitas Kristen atau apa ya, tetapi ini hukum kerajaan Allah. Jadi nggak akan ada yang bisa membatalkan karena itu pasti harus Fix. fix. Yap. Nggak bisa diganggu gugat. Keputusan juri mutlak dan tidak bisa Ya. diganggu gugat. Yes. Ya itu benar-benar adalah keputusan Ya. mutlak dari Tuhan. Dan ini adalah tabur tua itu adalah sistem kerajaan Allah, sistem ekonomi kerajaan Allah, Wow. Kerajaan surga. kerajaan surga. Tabur tuai. Ya. Kalau di dunia kan kamu mendengar ada sistem simpan pinjam, ya kan? Iya. Ya. Kamu menyimpan, terus kamu meminjam. Kayak koperasi gitu ya. Kamu menyimpan, meminjam. Ya, dunia kan kumpulin supaya kamu dapat. Tapi ekonomi kerajaan Allah tabur tuai. Kalau kamu menabur, kamu baru menuai. Tapi kalau kamu nggak pernah nabur, kamu nggak akan bisa menuai. Jadi kamu harus memulai dari menabur dan menuai. Yes. Karena Allah Bapa sendiri dia menabur dan menuai. Dia menabur anaknya yang tunggal, dia taburkan. Dan dia mau menuai kalian ini, kita semua ini. Orang-orang percaya. Anak-anaknya. Ya. Satu anak dia tabur, dia menuai banyak anak-anak kerajaan Allah. Amin. Amin. Itu juga jadi visi Tuhan juga buat kita ya. Dia Ya. bahwa dia mencari kita, menyelamatkan kita dengan mengaruniakan anaknya Nah yang itu bermula dari kerajaan Allah itu sendiri. Karena dia sudah mulai dengan sistem seperti itu. Karena dia sudah kehilangan waktu menciptakan Adam dan Hawa. Karena jatuh dalam dosa. Sehingga mereka semua terhisap dosa. Nah dengan demikian Allah ini menaburkan anak yang tunggal dulu. Supaya dia menuai lagi. Nah sistem menabur dan menuai itu harus dimulai dari roh dulu. Allah Bapa dalam roh, dia menabur dan menuai. Tetapi itu juga untuk di dalam sistem keuangan kerajaan Allah. Termasuk di dalam fisik kita semuanya. Jadi apakah kita menabur itu harus dengan materi atau berupa uang saja, Ci? Nah kita baca di sini. Oke, sip. Coba siapa yang baca? Epen, biasa Epen ini nih suka baca Alkitab nih. Oh iya. Lomba baca Alkitab dia menang. Boleh lah ntar kita 2 lomba. Korintus 9 ayat 6 ya Ceh. Ya 6. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah itu hukum. Jadi kalau kamu menabur sedikit pasti akan menuai sedikit. Nggak mungkin kalau nabur sedikit terus nuai banyak, nggak akan bisa. Kamu pengen nuai banyak, kamu harus menabur banyak. Ini udah fix ini. Artinya kata camkanlah itu berarti dengarkan, perhatikan, fix nih. Jangan main-main dengan hal ini. Kalau kamu mau menuai sedikit, ya kamu nabur sedikit. Tapi kalau kamu mau menuai banyak, ya menaburlah banyak. Ini hukum. kalau camkan itu bukan
bukan begini lagi ya. Perhatian, bukan gitu lagi. Tapi gini, perhatikan. Camkan ya. Langsung mata menuju ke dia. Nah, Ya. apa nih? Nah, Jadi bener-bener serius. udah perhatikan, banget ya. serius. Perintah Tuhan gitu ya. Lalu lanjut. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini Oke, bukan cukup. hanya Dan ya, sampai di situ 11 aja ya. sampai 11 saja. Nah, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi setiap orang itu sudah disediakan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Ya, setiap orang itu pasti ada. Dan itu sudah disediakan. Jadi Allah Bapa itu ketika dia memberikan perintah tadi, dia nggak asal ngomong, dia sudah memberikan benih dulu kepada kita. Jadi dia itu sudah memberi modal dulu kepada kita. Yaitu untuk dimakan apa? Roti. Untuk ditabur benih. Jadi dua sisi. Dua. Tangan kanan sama tangan kiri. Iya. Ada dua pasti. Langsung Tuhan kasih. Ya. Nah, satu benih, satu roti buat kita makan. Ya, sebab dia tidak akan memberikan perintah yang tidak bisa kita lakukan. Oke. Ya betul. Itu bukan kerajaan Allah. Kalau raja maha besar, itu dia memberikan perintah, dia yakin pasti rakyatnya, pasti warga negaranya, pasti anak-anaknya bisa melakukannya. Oleh karena itu dia sudah menyediakan terlebih dahulu. Jadi sekalipun tadi jawaban untuk pertanyaanmu, anak-anak muda atau orang-orang yang misalnya belum bekerja, Iya. ya. Nah, dia bisa melihat dalam kehidupannya dia, sekalipun dia belum bekerja, belum menghasilkan uang nih, pasti ada di dalam kehidupannya dia itu yang namanya roti dan namanya benih. Pasti ada. Cara membedakannya apa nih, Ci? Misalnya Contoh sekarang kecil. misalnya dia belum bekerja. Iya, Berarti katakanlah dia ikut dengan orang tuanya. betul. Betul kan? Berarti rotinya dapat dari orang tua dong Ya. kayak gitu. Nah, benihnya di mana? Ya, dia punya berarti segala sesuatu yang diberikan orang tua itu juga termasuk roti dan benih. Contoh misalnya ketika orang tuanya memberi makan, itu yang untuk dimakan dia. Tapi orang tua ini kan juga kasih persediaan seperti uang jajan, saku, ya uang ya, jajan, ya, terus betul. apa? Menyediakan pakaian, Iya. Ngebeliin segala sesuatu sepatu, yang dibutuhkan. tas untuk atau segala macam, mengisi. jadi pasti Iya. punya nih. Needs Nah. and wants-nya. Nah, seperti itu berarti ada. Dan gak mungkin kan kamu akan mendapatkan itu cuma satu pasang baju, Iya. celana dan Nggak mungkin. Iya, nggak hem, mungkin. satu pasang sepatu. Gak mungkin, pasti kamu punya lebih dong. Lebih. Iya. Nah, salah satu dari semuanya itu, kamu harus mengidentifikasikan bahwa itu adalah benihmu. Even kamu gak punya uang nih, uang saku, tapi tetap kamu dapat uang saku dari orang tua kan? Iya. Dari situ pun seharusnya kalau kamu menerima uang saku dari orang tua, kamu memberikan 1/10 dari uang sakumu untuk memberikan persepuluhan. Sisanya, nah itu adalah benih yang harus bisa kamu tabur. Nah kan roti kamu sudah dapat dari orang tua. Iya. Ya kan seperti itu. Ini untuk yang belum bekerja. Nah itu udah secara uang kamu bisa ambil seperti itu. Benih banyak banget. Baju, pasti kamu ada baju yang bisa kamu, misalnya, ini sudah kesesakan nih. Ya, ini bisa kamu tabur, itu sebagai benih. Sepatu, ini yang bukan rusak nih ya, yang masih layak pakai. Ini yang udah lama, pakainya. sudah tapi masih baik ya, kamu bisa bagi ke orang lain. Banyak hal seperti itu things ya. Kemudian benih itu juga bisa ketika kamu mau berbuat baik. Ya, kamu menabur, yaitu
memberikan kepada perhatian kepada keluarga, perhatian kepada adik-adikmu, kepada kakakmu. Juga kamu menabur seperti kamu mau melayani Tuhan di dalam suatu komunitas. Kamu mau melayani, kamu bisa menyanyi, memuji Tuhan. Bayar harga ya, Ci. Bukan bayar harga ya, menabur lain lagi. Kalau mau bayar harga lain lagi. Gitu ya. Jadi memang apa yang bisa kamu berikan itu seperti itu. Even kamu nggak punya uang secara materi, tapi kamu punya. Karena benih itu sesungguhnya adalah roh sifatnya dan sudah ditabur di dalam hatimu. Masing-masing kita ini yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, kita menerima benih ilahi yang bukan benih yang fana, tapi itu hidup, yaitu firman Tuhan. Gitu. Jadi setiap dari kita tuh pasti bisa menabur. Dan pasti bisa menuai kalau kamu menabur. Dan pasti punya benih. Tinggal kamu mau mengidentifikasi mana rotimu, mana benihmu. Jangan roti dianggap jangan benih dianggap roti. Dimakan Jadi semua. kamu makan benih. Gak ada rasa waktu benih dimakan. Nah berarti Ci kalau misalnya kita punya talenta nih dan talenta itu kita bagikan atau misalnya kita pakai untuk Tuhan, apakah itu termasuk dalam hal menabur? Salah satu. Salah satunya. Ya, salah satu. Seperti itu. Nah itu Kadang sebagai kan kita- katakanlah modal pertama. Oke. Kemudian kamu menabur terus itu tanpa kamu menerima katakanlah sesuatu imbalan atau sesuatu motivasi kamu untuk mencari PK nih atau seperti itu. Kamu menabur dengan freely kepada Tuhan. Terus kamu lakukan itu. Nah kalau kamu lakukan itu dengan setia, taat dan setia, Tuhan pasti akan memberikan kasih kepada kamu sebagai tuayananmu. Suatu saat mungkin kamu menerima persembahan kasih. Nah itu jadi benihmu lagi yang harus kamu lakukan itu. Persembahan persepuluhan, Betul. kemudian taburan lagi. Pertama kamu nggak punya modal seperti itu, tapi itu kamu punya modal yang sudah ditanam di dalam tubuhmu. Yaitu suaramu, yaitu apa ketika kamu mau melayani. Nah itu kamu lakukan tanpa kamu minta imbalan. Tanpa kamu ada maksud, wah aku mau dapat sesuatu nih. Gitu. Itu kamu melakukan seperti itu, kamu menabur, pasti kamu menuai. Amin. Kalau untuk perpuluhan Ci, nah ini yang kita harus luruskan juga. Kalau saya berpikir, koreksi aku kalau salah ya. Maksudnya kalau perpuluhan apakah itu bentuk taburan atau memang itu haknya Tuhan gitu? Perpuluhan bukan taburan, perpuluhan itu adalah miliknya Milik Tuhan. Tuhan. Jadi benar-benar Dan itu kita harus, itu adalah 1/10 itu miliknya Tuhan. Dan itu kalau di dalam kerajaan itu sebagai sistem perpajakan. Pajak itu harus dibayar. harus dibayar. Udah wajib. Itu sudah miliknya Tuhan. Kalau kamu ambil, itu berarti kamu tidak membayar pajak dan kamu akan mendapat banyak kerugian. Iya. Gitu loh. Nggak dianggap warga negara biasanya. Iya. Dan termasuk kamu mencuri miliknya pemerintah seperti itu. Kalau kamu nggak bayar pajak kan kamu mencuri. Iya. Seperti itu. Kamu demikian juga kalau kamu memberikan persepuluhan kepada Tuhan, itu kamu mencuri miliknya Tuhan. Nah itu hati-hati. Plus Apa denda tuh? Ci. No ya, ada denda. Oh ya, Jelas, iyalah. ada dendanya. Denda. Kalau kamu hanya misalnya tadi kan dikatakan pajak perpuluhan bukan Pak. Ya, mengertilah ya pajak persepuluhan ini seperti pajak itu. Itu 10%. Ya. Kalau kamu nggak memberikannya 10% semuanya, ambil separuh atau kamu ditambah lagi kena denda 1/5. Ada ayatnya enggak Ci? 1/5 dari 1/10 apa 1/5 dari keseluruhan? 1/5 dari Keseluruhan dong, masa dari 1/10? Berarti jadi 15. Nah itu dong namanya ditambah. Namanya juga ditambah. Masa dari Ntar ada yang gitu kan, gak apa-apa 5 dari 10. Nah, jadi jangan main-main dengan Tuhan ya. Toh seperti itu kalau Tuhan katakan bawalah seluruh persembahan persepuluhanku, kita harus melakukannya. Itu belum taburan loh. Beda lagi ya. Beda lagi. Itu bersepuluhan kudu wajib. Nah, Kalau itu harus, kalau taburan tuh benih lain. itu beda lagi. Nah, beda lagi. Nah Ci, kalau ada anak muda, berarti Tuhan hitung-hitungan dong. Nah itu gimana tuh Ci? Enggak sih. Kalau Tuhan hitung-hitungan, kamu nggak akan ada saat ini. Ngerti kamu? Iya.
Ya kalau Tuhan itu main hitung-hitungan sama kita, siapa sih lu? Lu udah dosa banget sekalipun kamu nggak melakukan apa-apa, bener Iya. kan? Emang apa yang udah lu lakuin buat Tuhan gitu. Iya benar. Lo dikasih nafas aja harusnya lo udah bersyukur. Coba kalau mau hitung-hitungan dia hitung berapa kali lu dari tadi nafas ini. Iya. Ayo Iya. hitung sama Tuhan. Oke, Bayar stop. ke rumah sakit aja mahal Stop banget deh ya. kayak gitu. Stop 5 detik Iya, aja. selama 5 detik ya benar. Hitung satu benar. nafas 10.000 aja coba tuh. Aduh, bangkrut Pak. Hitung-hitungan Iya. misalkan. Padahal enggak. Tapi kita ini kadang-kadang suka hitung-hitungan sama Tuhan. Nah kalau lu main hitung-hitungan sama Tuhan bahaya. Ya. Kalau kamu sudah hitung-hitungan dia lebih canggih Tuhan bisa, kalkulatornya. Tuhan mau hitung-hitungan sama kita, aduh habis kita. Nah dihitung semua. Janganlah anak muda mikir sampai segitunya ya. Iya. Semoga jangan mikir. Nah sebenarnya Ci aku mau nanya juga. Sebenarnya Tuhan tuh mau ngajarin apa sih di persepuluhan ini tuh sebenarnya Tuhan tuh mau menyampaikan apa gitu. Apakah maksudnya Tuhan supaya kamu tuh jangan cinta sama uang atau jangan cinta sama ini aja gitu loh, bekatnya aja gitu loh, berkatnya Taat aja gitu. Apa sih, apa Tuhan mau mengajarkan ketaatan atau apa sih Ci maksudnya dari persepuluhan itu selain dari perpajakan ya? Ya Perpajakan. sebetulnya tidak terlalu sukar apa yang Tuhan mau ini kan. Hanya Tuhan mau sebetulnya mau menjalin hubungan. Menjalin hubungan dengan kalian semua, dengan kita semua. Dengan adanya perpuluhan itu maka terjalinlah hubungan itu. Ya. Kalau kamu buka di dalam Maleakhi 3. Maleakhi 3. Maleakhi 3. Ayo siapa duluan dapatnya? Ayo coba, ayo baca. Ayat 10. Oh, 10 sampai 12 coba dibaca. bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Nah, stop di situ. Jadi maksudnya kalau kamu Tuhan bilang kata, dia berani ngomong test me, ujilah aku. Kalau kamu membawa seluruh persembahan, seluruh nih, garis bawahi seluruh, bukan separuh, bukan seperempat, ya, tapi seluruh persembahan. Boleh nggak aku potong dulu? Boleh, silakan. Ini aku menarik nih. Kayaknya Tuhan tuh gini loh, yang Tuhan bilang apa namanya, ujilah aku. Kalau di firman Tuhan yang lain, aku rasa mungkin nggak ada kali ya. Tes gua, coba gua. Yang Kalau ada benar gua manusia nggak- yang ngomong ujilah aku Tuhan. Cuma gitu ya. mungkin di bagian ini ya Ci, kalau nggak salah, koreksi kalau aku salah gitu. Cuma di bagian ini yang Tuhan bilang, coba aku kalau aku nggak bisa memberkatin kamu. Iya. Cuma di bagian firman Betul. Tuhan ini, artinya benar kayak di firman Tuhan yang kita baca tadi, camkan. Bukan. Jadi benar-benar serius. Iya. Kalau yang lain-lain, ya mungkin aku bahasanya Tuhan itu bahasanya dia himbauan, perhatian, Iya. gitu-gitu Iya. ya kan. Tapi Kalau kalau ini ini tuh benar-benar benar-benar dia kayak, ayo Ayo uji gue gitu loh. Kalau lo nggak percaya uji gue gitu. Di dalam bahasa Inggris adalah kata-katanya adalah prove me. Wow. Artinya Prove prove me, me. buktikan Iya, aku. bukti. Atau kamu ngambilnya aku akan membuktikan kamu. Kalau dibalik ya secara prove me itu adalah mungkin pasif ya. Tapi kalau dari Tuhan, aku akan membuktikan kepada kamu. Itu aktifnya. Aktifnya di situ. Aktifnya apa? Dengan ngomong ujilah itu aku akan membuktikan kepada kamu. Gitu. Prove me. Jadi nggak ada orang yang berani di seluruh dunia ini yang berani berkata prove me. Ya toh, kecuali raja kita, Dan yaitu itu Allah kalau Bapa. menurut aku ini ya, maaf, aku sampai merinding. Bukan karena AC, tapi karena aku dapat sesuatu Ci. Luar biasa. Banget. Jadi kalau Tuhan bilang aku akan membuktikan, itu Nggak main-main Gak loh. main-main. Itu udah gak kayak main-main, dan yang aku tangkap nih sekarang ini tuh adalah gini, itu lebih dari janji. iya. Iya. Ya, Benar. lebih dari ya nanti kita ketemu jam berapa, nanti aku tepatin datang jam segitu. Lebih dari Tapi lebih dari kepastian. itu. Iya. Jadi kalau you balikin perpuluhan, bukan jadi ya ntar gue berkatin lo ya, bukan enggak, tapi Iya. pasti Yap. aku akan berkati.
more than Jadi yang promises. betul. Jadi bukan cuman sekedar itu ya, Ci. Maksudnya Berkat sekedar itu janji banyak ya. banget ya didapat di sini ya. Kalau kamu lihat di sini banyak banget, bukan hanya sekedar memberkati. Kalau tadi dikatakan membuka bagimu tingkap-tingkap langit. Wah, itu lebih luar Artinya biasa ya. pengertiannya adalah bahwa kalau langit itu terbuka berarti ada hubungan kembali kita dengan surga, dengan kerajaan Allah. Artinya yang selama ini terputus akibat dosa, ya, itu terbuka. Dan bila terbuka berarti ada suatu connect, ya, ada sesuatu hubungan, jalinan hubungan. Nah, kalau kita ini terhubung kembali dengan surga, berarti apa? Ada sesuatu yang a miracle di dalam kehidupanmu. Ada sesuatu yang life, ada Ya. sesuatu yang Berkat ilahi. bangkit, Ya. kebangkitan di dalammu. Karena apa? Hadirat Allah itu ada di dalam hidupmu. Kalau hidupmu itu tertutup, langit tertutup itu ya seperti bangsa Israel mengalami itu, langit jadi tembaga, seperti itu. Tertutup. Jadi apa? Tuhan nggak dengar tuh. Lu teriak-teriak model kayak apapun Tuhan nggak dengar. Bahaya lu kalau sampai kayak gitu. Artinya kalau kamu memberikan seluruh persembahan perpuluhanmu, itu langit itu akan dibuka. Jadi ketika kamu nggak usah teriak deh. Dia sudah melihat, anakku ada yang mengalami kesusahan tapi dia melakukan ini. Dia sudah terbuka, bisa melihat. Dan kamu cuma berkata, Tuhan, dia langsung mendengar karena ada terjalin hubungan. Ada terjadi relationship. Ya. Dan itu menurut dia akan turun dan hadiratnya tuh ada di setiap kehidupanmu. Bila hadiratnya ada di dalam kehidupanmu, what's going to happen? A miracle happen. Artinya apa? Kehidupanmu ada sesuatu yang arrive, ada yang bangkit, alive. Rise. Itulah yang terjadi kalau kamu dibuka tingkap-tingkap langit, berarti kamu dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menuntun kamu, Roh Kudus akan melindungi kamu, Roh Kudus akan mengajar kamu. Amen. Itu satu Amen. baru satu. Dan yang bisa membuka langit yang Tingkap-tingkap tertutup langit. itu cuma satu, perpuluhan. Ketaatanmu bukan perpuluhan. Ketaatan dalam Ketaatanmu di dalam melakukan membawa seluruh persembahan perpuluhan. Bukan perpuluhan itu. bukan ya, bukan Bukan materinya ya. perpuluhan itu, tapi ketaatan hatimu, Dengan tulus memberikannya itu. ketaatan hatimu dengan kasihmu kepada Dia, kepada Tuhan. Itu yang membuka. Ya, karena banyak orang taat juga tuh. Tapi nggak punya ketulusan, nggak Nggak ada punya kasih. kasih. Iya. Mereka hanya melakukan obligasi, melakukan hanya kewajiban. Ya, itu kayak ibaratnya sebuah Investasi. tuntutan Ya. aja gitu Iya, ya. tuntutan. Udah. Betul. Gue begini gue dapat apa nih ya gitu kan. Iya. Orang mikir kayak gitu. Iya. Nah, itu lebih parah lagi tuh. Iya, ada yang begitu. Ngasih karena Amri. berharap sesuatu. Iya, Betul. seperti itu. Betul. Bukan karena tulus dan kita tuh cinta sama Tuhan, Tuhan, tapi iya. karena kita berharap ya udah Tuhan nih gua kasih punya lu, tapi lu balikin ke gua lebih banyak lagi ya. Iya. Itu parah lagi tuh. Jadi benar-benar kita memberikan semua apa yang menjadi milik Tuhan karena bukti kita juga cinta sama Tuhan dan sayang Iya. sama Tuhan gitu. Jadi bukan masalah soal materinya, soal berapa persennya sih sebenarnya Iya. juga Ci ya. Ya. Tapi yang memang Tuhan minta ya 1/10 gitu. Apakah kita mau taat atau Itu baru hanya peraturan kerajaan surga mengenai perpuluhan saja. Di sini kamu sudah ada dapat satu berkat. Langit terbuka, tingkap-tingkap langit. Terus lanjut. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini artinya apa? Berkelimpahan sampai itu nggak ada batasnya, nggak ada limitnya. Itulah karena Tuhan kita itu tak terbatas. Jadi Dia mencurahkan kamu itu setiap hari apa saja yang kamu butuhkan. Itu kamu akan mendapatkannya tanpa batas. Dan itu semua apa? Termasuk juga adalah bukan hanya kebutuhanmu sehari-hari, tetapi Ya. apa? Damai sejahteramu, sukacitamu, ya. Semua dicukupkan dan semua itu kamu akan menghasilkan buah roh. Itu diberikan sampai berkelimpahan. Tahu nggak berkelimpahan? Sampai tumpah. luber. Nah, luber. Luber sampai nggak cukup lagi kali ya. Nah, sampai seperti itu. Lumbung kita udah penuh. gitu ya, wadah udah nggak bisa full. nampung. Artinya semua roh, jiwa dan tubuh itu diberkati melimpah. Bukan hanya secara fisik. Nah, banyak orang tuh yang tadi aku katakan dia memberi perpuluhan tapi tidak dengan hati. Mereka menerima berkat. Secara fisik doang, rohnya nggak akan dapat. Jadi mereka tidak akan menerimanya secara berlimpah. Karena Tuhan itu fix
Tuhan itu kalau udah ngomong pasti akan ditepati. Sekalipun hatimu jahat. Iya, betul. Iya. Gitu loh. Dia melakukan perpuluhan, rajin. Tapi walaupun dengan terpaksa atau dengan niatan, ntar dipakai ini, pendetanya supaya pakai ini. dapat berkat. Tapi tetap, tapi rohnya nggak dapat. Iya, betul. Iya. Ngerti kamu? Ada satu sisi yang nggak bisa terpenuhi. Ya. Berkat Tuhan itu Nggak terpenuhi. Nah itu artinya bukan berkelimpahan, tapi dapat. Nah kalau berkelimpahan itu roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi ketika itu kau menerima berkat dari Tuhan ini, rohmu damai sejahtera, Ya. tubuhmu tercukupi, roh, mentalmu, jiwamu, itu kamu tenang, kamu semua seperti itu. Iya, Ci, soalnya bukannya gimana-gimana ya. Kalau kita mau lihat sekarang gitu, ada juga orang yang ya udah kenal Tuhan, nggak kasih perpuluhan, kelihatan secara fisik, secara ini kayak kelihatannya malah diberkati sama orang yang ngasih perpuluhan gitu. Secara Kasat mata Mata ya manusia itu. ya. Sepertinya ini kayaknya orang baik-baik aja gitu sama orang yang kayaknya dia lebih diberkati gitu. Nah sekarang kondisi sekarang tuh banyak yang seperti itu dan yang pada akhirnya membuat juga banyak orang yang nggak mengembalikan 1/10 gitu. Jadi kalau akan ada perbedaan berarti itu masalah tadi roh ya tadi ya Ci. Masalah Ya. roh. Jadi orang yang memberikan Persepuluhan. 1/10 itu adalah orang yang hidup dalam berkelimpahan dalam tanda kutip bukan cuma soal berkat. Semuanya Iya, utuh. Semuanya utuh. Melimpah ruah. Berkelimpahan itu semuanya roh, Termasuk jiwa, dan tubuh. Kesehatan kita Roh. juga Iya. dong. Semua Bukan roh, cuma jiwa, dan materi. tubuh. Gitu loh. Roh, jiwa. Rohnya meluap-luap. Roh, jiwa, Kadang dan orang tubuh. mikir cuma dari segi materi soalnya. Iya. Betul. Mikirnya materi, cuman dia nggak ngeliat dari sisi rohnya. Iya. Iya. Dan Tapi aku- pasti akan bukan dibalikin, pasti akan menerima dia. menerima. Tapi hanya materinya aja. Benar. Artinya rohnya dia tidak melimpah ruah. Artinya rohnya dia itu lama-lama dia akan menjadi rohnya mati, padam. Nah itu berbahaya banget. Gitu loh. Aku ada pertanyaan. Oh, malah sip. Hanya pas juga kan ngomong tentang persepuluhan gitu. Sebenarnya kalau persepuluhan itu apakah harus memberikannya itu ke gereja kah atau mikir bisa saya kasih ke orang susah atau apakah itu masuk dari persepuluhan? Nah, itu. Di Kadang ada dalam orang- diberikan kepada rumah untuk memberikan perbendaharaan. Artinya orang tempat di mana kamu menerima makanan rohani seperti itu. Ya, supaya tersedia bahan makanan, jadi tersedia seperti tadi dikatakan ayat pertama kan seperti itu. Jadi bukan kepada orang miskin, itu lain lagi. Itu Itu taburan taburan. itu. itu taburan. Itu Iya, taburan. itu taburan. Iya. Di mana kamu mendapat makanan rohani. Itu yang terpenting sehingga kamu bisa hidup. Kita hidup ini bukan karena makanan jasmani, tapi makanan rohani itu yang nomor 1. Seperti itu. Jadi persepuluhan itu dari tempat yang kita makan ya, rohani. Makanan roh. Makanan rohani. Nah tadi ayat yang itu bisa dilanjut lagi. Selain mencurahkan berkat terus Pan. Yang 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Nah di sini belalang pelahap itu seperti belalang tuh suka melahap, merusak. Nah itu siapa tuh? Musuh kita. Nah artinya gini, aku akan menghardik. Tuhan berkata aku akan memberikan perlindungan kamu terhadap musuh. Ya, terhadap musuh. Dimana ketika kamu mengalami serangan dari musuh, Tuhan itu akan memberikan kepada kita, pada kamu pelindungan khusus terhadap iblis. Sehingga iblis itu tidak bisa bekerja atau tidak bisa merusak di dalam kehidupan kamu. Dan Tuhan ini melumpuhkan, menghalangi pekerjaan iblis di dalam kamu. Jadi itu suatu proteksi, suatu perlindungan. Wow. Wow, yang ketiga ya. Iya itu jelas Proteksi. itu. Ya. Terus Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Nah ini dulu. Ini merupakan kamu hasil tanah itu kan hasil pekerjaanmu. Ya. Orang itu kan bekerja menabur ya hasilnya kan. Ya. Itu supaya apa? Dilindungi. Jadi ada perlindungan Tuhan akan hasil tanahmu. Ya, supaya tidak dihabisi oleh tadi belalang pelahap itu. Ya, artinya apa? Dia melindungi hasil pekerjaanmu, dia melindungi uangmu, dia melindungi mata pencarianmu, ya untuk masa depanmu. Itu ada perlindungan keuangan di situ.
Ya. Coba terus Yang kelima. yang Dan 5. supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Nah, ini tadi nyambung di dalam tabur tuai itu. Setelah kamu memberikan perpuluhan itu semua, kamu menabur, segala taburanmu itu akan dijaga. Pohon anggur itu adalah taburanmu. Itu akan dijaga, Tuhan akan melindungi taburanmu. Apa saja yang kamu tabur itu akan berbuah. Ya, itu akan berbuah. Nah, itu pohon anggur. Nah, pohon anggur ini juga adalah pohon kehidupan seperti itu ya. Di mana apa? Keluargamu ya. Itu akan dilindungi semua, orang tua. Kalau kamu sudah punya anak, anakmu, kalau sudah punya istri, anak cucumu, semuanya itu akan dilindungi. Dan semua itu akan memiliki segala kebutuhan, itu akan dipenuhi segalanya. Dan Tuhan akan memberkati semuanya. Sehingga semuanya itu akan bertumbuh semuanya, berbuah bagi kamu. Jadi perlindungan atas pekerjaan dan keluargamu. Wow, paket lengkap. Amin. Ya. Masih ada Masih lagi. ada lagi. Ini yang keenam kan. Coba, Banyak ya? Iyalah. Ini Tuhan bukan kita luar pakai biasa, bukan men. paket hemat loh, Net. Oh, Ini Super lengkap. paket komplit. Super komplit. Gitu ya. Sampai luber kalau sampai tidak berbuah bagimu. Yang terakhir. Firman Tuhan Belum semesta terakhir. alam. Belum. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Ya, Wah. di sini segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Kamu akan menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Kamu akan menjadi kesaksian dan berkat Tuhan yang turun atas kamu dalam kehidupanmu itu jadi bukti sehingga orang lain bisa melihat, oh Tuhan itu memberkati kamu. Orang sekitar kamu bisa melihat, merasakan itu, melihat itu. Bagaimana Tuhan itu memberkati kamu dengan sedemikian rupa. Dan kamu menjadi saksi. Nah kalau kamu sudah mengikuti Tuhan dan kamu masuk di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan kamu sudah memberikan perpuluhan itu. Kemudian Tuhan akan memberikan itu semua ya. Supaya apa? Kamu jadi saksi. Siapa? Bukan jadi kesaksian dirimu. Oh aku yang kasih perpuluhan, aku bisa kasih perpuluhan kepada gereja ini segala. Bukan. Kamu memberikan perpuluhan itu dan kamu diberkati Tuhan supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Kamu menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Tuh. Terus? Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Nah, artinya apa? Kamu akan menjadi negeri kesukaan. Kamu dipilih untuk bisa menyatakan nama Tuhan di tempat kamu berada. Artinya Tuhan akan memakai kamu. Sehingga kamu apa? Bisa melayani, melakukan pelayanan, dipakai Tuhan segala macam. Sehingga apa? Tuhan memakai kamu untuk mau menyatakan namanya di dalam kehidupan kamu. Jadi tujuannya semua kalau kita lihat yang Tuhan ketika kita cuman bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu. Cuman 1/10 tapi Tuhan ngasihnya berapa ini? Luar biasa ini mah. Ngasihnya. Ngasihnya berapa nih? Hasilnya berapa nih? 100.000. Ini 8. Semuanya untuk siapa? Untuk kita semua kan? Yap. Jadi bukan untuk Tuhan. Jadi tujuannya Tuhan tadi nyambung dengan pertanyaan ini untuk apa sih kita ini memberikan perpuluhan? Bukan untuk Tuhan. Untuk dia supaya dia punya jalan, punya akses memberkati kamu, Ya. memberkati kita semua. Ya. Seperti yang tertera di Maliaki 3 ayat 10-12. Itu keinginan Tuhan. Bukan pancingan juga ya, Ci. Maksudnya pancingan supaya Tuhan memberkati. Jadi aku kasih supaya Tuhan berkati juga. Enggak begitu juga ya, Ci. Tuhan gak usah dipancing, dia sudah memberkati kamu. Ini gue demen nih. Ya karena tadi kan Tuhan bilang kan, maksudnya lo percaya nggak percaya, tetap pasti gue berkatin lo. Gitu. Jadi benar-benar pasti dan nggak mungkin. Kalau manusia harus dipancing untuk memberi. Tapi kalau Tuhan nggak perlu dipancing, dia sudah. Karena itu nature-nya dia ya, karakternya dia selalu give, selalu memberi. Itu nature-nya dia. Jadi nggak usah dipancing, dia pasti akan memberi. Dan seharusnya kalau kita diciptakan serupa, se-image dengan Tuhan, nature-nya Tuhan itu juga menjadi nature-nya kita. Sifatnya Tuhan kita juga akan, sifatnya kita selalu memberi. Iya. Gitu. Dan itu mungkin setelah kita mungkin jatuh dalam dosa, dikuasai iblis, tapi kalau kita sudah lahir baru, sifat-sifat itu sudah harus menjadi milik kita lagi. Kita selalu give, selalu give.
Gitu. Nggak usah perlu dipancing lagi. Iya betul. Itu juga kalau aku lihat sepak terjangnya Tuhan Yesus waktu dia datang ke dunia gitu ya. Nggak perlu dipanggil, nggak perlu dipancing-pancing lagi. Dia melayani benar-benar all out gitu. Jadi benar-benar lewat ini sebenarnya juga sebuah apa ya namanya caranya Tuhan untuk memperlihatkan bahwa sifat Tuhan Yesus juga udah ada. Ya. Ini kan perjanjian lama kan. Iya. Habis di perjanjian baru, wah ini nih Camkan lah. yang sebenarnya nih muncul tuh benar-benar kita Benar. dia membuktikan sendiri bahwa memberkati gitu dengan Iya. pelayanan kasihnya semuanya nggak hitung-hitungan juga gitu. Iya. Dan karena dia benar-benar mencintai waktu kasih makan 5.000 orang juga ya betul ya. Dia tetap mengucap syukur. Padahal kalau dipikir itu kan gue. Iya. Ngapain gue harus angkat tangan terus Iya. mengucap syukur memberkati orang banyak. Nah dari pelajaran itu aku belajar gitu ya maksudnya iya ya bener ya walaupun sebenarnya dia adalah Trinitas itu sendiri tapi dia belajar untuk mengkasih contoh ke orang lain Iya. bahwa dia mengucap syukur dan diberkati Iya. untuk memberkati juga orang banyak gitu. Nah Ci ini kan kita ngomongin soal menabur nih ya. Di Menara Doa tuh aku dapet kata-kata tuh luar biasa. Bukan kata-kata sih, pertanyaan. Ini orang kalau mau menabur nih, saat kapan dan tepatnya waktunya itu untuk menabur. Mau tahu waktunya? Ya, waktunya tuh saat yang paling bener tuh. Kan semua kan ada musimnya kan. Musim menabur ada. Musim menuai ada. Nah kita ini nih susah nih. Waktu untuk menabur kadang kita gak tahu nih kapan gitu ya kan. Jangan-jangan harusnya kita menuai kita nabur. Salah musim. Atau enggak terbalik. Waktu kapan kita mau menabur kita menuai. Terbalik jadinya. Ya kita mesti harus tahu tuh. Sebab kalau kita tidak mengetahui itu nggak akan bisa. Coba kita buka dalam Kejadian dulu deh. Asalnya di situ ya Kejadian 8 ya. Kejadian 8. ya. 8. Kejadian 8. Ayat yang terakhir, Pen. 2 ya. Ya. Selama bumi masih ada, Ya. takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah aku jawab. Tanya sendiri jawab. Hanya sendiri jawab sendiri. Iya Gimana deh, nih? boleh deh. Boleh. Boleh. Karena aku udah baca. Berarti nggak ada Nggak ada musimnya. musimnya. Ngapain lo nanya? Jadi cukup jawabannya tadi kan Cukup, sesuai dengan ini ayat cukup itu banget. aja. Berarti kapan aja? Jadi kapan aja anytime. Iya. Nggak akan berhenti. Selama bumi masih ada. Ih, Iya. Selama selama Dingin kamu dan masih malam. selama Ruli masih bernafas, Nah. Anet masih bernafas, kita semua masih bernafas. Kemarau Harus dan menabur. hujan, siang dan malam itu kan gak bakal berhenti. Mau Sampai- bencana alam gimana pun. Iya. mau Ya. mendung kek, Mau mendung kek. Iya. mau hujan, Mau lu lagi diputusin pacar kek. Nah, itu. mau lu lagi di PHK kek. Iya. Nah, tuh lebih lagi. Mau nggak punya uang kek, ya Iya, kan? lu Jadi harus nggak ada menabur. waktu, nggak ada menit, harus menabur. Lagi Every sedih, day. lagi senang, lagi punya uang, banyak uang, lagi nggak ada uang, nggak ada waktu, nggak Nggak ada ada berhentinya, nggak ada harus- berhentinya. Iya, betul. Habis ditipu. Nah, mau diapain? Apapun itu Mau semua ya. ditipu, mau habis dicuri orang. Iya. Itu pasti kalau ditipu dan dicuri pasti ada bolongnya deh. Tapi berarti kalau nggak ada musim untuk menabur, berarti nggak ada musim juga untuk menuai dong. Kenapa? Ber- Tidak ada henti-hentinya. Bukan musim, tidak ada henti-hentinya untuk menabur, berarti tidak ada henti-hentinya juga dong kita menuai dong. Iya, makanya kita harus selalu menabur. Tunggu pancingannya Kalau dulu, kita nabur dulu ya. kita nggak berhenti menabur, pasti menuai menuai. terus tuh. Nggak berhenti juga Nggak berhenti menuai. juga gitu loh. Itu pasti, itu fix hubungin. Iya tadi kalau kita baca firman Tuhan kan tadi bilang gini, lu nabur dikit, lu nuainya dikit, ya kan? Kalau kita kasih Naburnya banyak, tuayannya. kayaknya juga banyak. Nah, Ci, kalau misalnya ngomongin soal ayat itu, kalau ada yang nanya, berarti kalau misalnya gue cuman kasarnya gini,
gue cuman punya penghasilan nih selama per bulan nih cuman sekian gitu. Misalnya nggak sampai UMR lah kasarnya gitu. Terus gue cuma nabur semampu gue, sedikit daripada orang itu menabur luar biasa. Berarti gue cuma dapat sedikit dong. Ya emang. Jadi Terus gimana kasarnya hukumnya kalau misalnya aku gajinya Evan misalnya 200.000, aku 100.000. Nah aku cuma bisa menabur di angka misalnya 20.000 kasarnya gitu. Terus Evan kasihnya lebih dari itu 50.000. Berarti nggak adil dong. Berarti gue harus cari pekerjaan yang lebih dong supaya gue bisa menabur lebih. Ya kan? Kalau kamu tetap tekun dan setia dengan taburan yang kamu punya, pasti kamu nanti akan menuai. Dengan tuaian itu kamu akan meningkatkan taburanmu. Kan gitu caranya. Gitu. Pasti kamu sekarang oke, gini aja. Kamu tahu benih kalau misalnya petani itu. Benih Ya. sedikit segenggam Ya. gini. Ketika ditabur masa tumbuhnya segenggam juga? Enggak Ya. kan hasilnya lebih dari segenggam. Ya. Begitu kamu menuai banyak, ya, kamu bisa berikan, terus kamu ada benih lagi, pasti benihmu yang kamu dapat itu lebih dari segenggam lagi. Berarti kamu bisa menambahkan atau membuat baru lagi benih yang lebih banyak lagi. Sehingga dengan kamu lebih banyak lagi, kamu akan lebih banyak menuai lagi. Tapi kalau walaupun kamu berkata, gua nggak punya sedikit nih, udah deh nggak usah ngasih, nggak usah ngapa-ngapain. Ya akhirnya kamu nggak punya benih sama sekali, kamu nggak ada hasil tuaian sama sekali. Tapi kalau kamu terus tekun, walaupun sedikit kamu menabur, pasti hukum itu menabur akan menuai, menabur akan menuai. Sehingga waktu tuaianmu itu nggak segenggam lagi, gitu loh. Pasti akan lebih lagi, dengan lebih lagi tingkatkan dong taburanmu. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 Iya. jadi ya mungkin start kita awal Walaupun sedikit. beda, cuman kalau kita setia dan taat ya pasti Itu kan Pasti nambah. Tuhan tambahkan. Nah tambahnya itu nggak tahu dari mana. Apakah itu suatu saat kamu akan ada kenaikan gaji atau Iya. tiba-tiba kamu dapat bonus atau tiba-tiba dapat apa? Itu Tuhan punya. Dan Betul. nggak selalu Urusannya Tuhan, materi kan, nggak Ceh? bisa di ini kan. dan nggak selalu materi doang. Nggak kan? taruh materi Nggak selalu semuanya uang kan? gitu. Iya. Aku waktu masih zaman waktu masih kecil gitu ya kan, pernah juga nanam jagung ikut papa gitu di ladang gitu nanam jagung. Ini aku mau menambahkan yang Cici bilang tadi ya. Terus nanam padi juga iya gitu. Jadi waktu kita nanam benih jagung itu biasanya kalau aku dilubangin gitu tuh 3 tuh. Iya. Hitung kan 3. Iya. Waktu dia jadi satu pohon. Buahnya itu bukan cuma 3, Pasti lebih dong. lebih. Nah pertanyaannya gini, benar yang kata Cici bilang tadi bahwa hasil yang kita dapat itu lebih dari itu. Nah pertanyaannya gini, apa kita pernah nanya nggak? Kan nanam 3, kenapa tumbuh harus lebih banyak dari itu gitu? Dan kita nggak pernah mungkin nanya kan? Kita Iya. nggak tahu nih, oh Dan tiba-tiba gak berasa juga. buahnya udah ada 5, ada Iya, berapa iya, dan iya. hasilnya lebih banyak. Iya. Nah itu yang maksud aku yang Itu Cici adalah buat- hukum. Iya. Hukum alam, hukum tabur tuai itu. Betul. Jadi kalau kamu menabur 1 benih aja, itu pasti hasilnya lebih dari 1 benih yang kamu akan terima. Iya. Itu hukum alam, Iya. hukum daripada alam itu siapa yang buat? Tuhan. Iya. Hukumnya dia itu seperti itu. Makanya ketika dia berkata, kalau kamu menabur, kamu mesti menuai. Itu fix, nyata. Dan kita nanti akan terheran-heran. Kan aku nanamnya 3, kok numbuhnya banyak banget. Jadi lebih sih. Kalau sekarang kan gue kerjanya begini, kan aku kerjanya gini, Iya. kok aku nuainya kok, nah itu adalah perbuatan Tuhan. Kita udah nggak bisa. Betul. Ya itu memang udah hukum kerajaan. Ya, kamu kan lihatnya seperti ini. Belum dapat kenaikan gaji. Ya. Tetapi pada akhir bulan, kok lu bisa dapat beli baju, beli apa, tapi lu masih tetap berikan perpuluhan, lu masih bisa nabur, lu masih bisa makan, ya gaji belum naik ini, nggak tahu dari mana. Ya, Nggak hitungannya berasa, iya. hitungannya kayak nah ini kok Ini kayaknya kok- hitungannya iya, padahal bener, kurang bener, gitu bener, sebenarnya bener, kalau bener. dihitung-hitung secara finance gitu. Harusnya kurang. Iya. Kok lebih? Kok aku bisa begini? Jadi bisa jangan sampai kamu punya pikiran kalau lu nabur, wah ini bulan depan gua pasti naik gaji gua nih. Bukan gitu. Iya, 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 Bukan iya, kayak iya. gitu. Iya, Itu iya. nggak tulus berarti Ceng Nah, ngasihnya. Iya, iya. Iya, bukan Iya, bukan iya. untuk gitu. Sekalipun lu nggak usah naik gaji, tapi pokoknya lu berkelimpahan aja. Ya. Benar. Itu yang benar. Firman Tuhan di Benar. situ. Gitu. Benar. Sekalipun lu nggak usah naik gaji, lu tetap nggak akan kekurangan makan.
Kalau ini, itulah hukum alam, itulah hukum tabur tuai itu. Jadi semuanya betul ya, perlindungan Tuhan bukan cuma soal materi, tapi benar kayak yang tadi dibilang tuh Roh dan jiwa. semua Semua. benar-benar di cover gitu. Tapi bener sih ya Cia, nih aku baru kepikiran lagi nih ke flashback. Aku dapat sekian dan kalau dihitung-hitung udah fix kok sekian dan aku tuh hitung pengeluaran aku dari sekian itu gitu. Lalu singkat cerita duit aku nih sisa 1 juta nih Ci, bener-bener sisa 1 juta. Terus tiba-tiba mama bilang, Ci mama perlu ini nih, perlu bayar uang makam. Jadi papa makamnya tuh ambrol. Terus harus makamnya omah di Purwakarta juga begitu. Kita harus patungan nih Ci. Sedangkan kan makam papa tuh harus perlu sekian. Nah patungannya omah sekian. Terus aku mikir dong gimana nih gitu kan. Duit gue sisa segitu, gue hidup gimana gitu kan. Udah singkat cerita aku bilang ini, Tuhan ini keperluan dan kebutuhan. Pokoknya aku mau tabur dengan sukacita. Jebret, intinya sisa 200.000 Ci. Singkat cerita, aku 200.000 tuh aku nggak hitung-hitung deh Ci. Pokoknya kayak aku makan ya udah biasa aja gitu. Singkat cerita, tiba-tiba di minggu depannya, pas lagi ada teman aku, Net, ini ada patungan ini, bla 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 bla, sekian 150.000. Terus gue hitung-hitung ya, kayak duit gue kayak kemarin sisa 200.000 nih ya di ATM nih. Gimana nih? Jebret Ci, entah tahu kenapa ya di ATM itu ada duit 1 juta lagi. Dan aku nggak tahu itu duit dari mana jujur. Maksud aku gini. Kalau dihitung-hitung dari kemarin aku dapatnya segitu, harusnya bener-bener gak cukup. Tapi Tuhan kasih, Tuhan cover bener-bener yang pas sampai akhir bulan tuh pas sampai aku dapat berkat lagi. Itu bener-bener sih di saat. Evan kali yang transfer gak? Enggak juga. Kok jangan tahu sih saya. Iya. Enggak Dia juga. baru cerita juga Evan gak Iya, tahu. enggak juga. Cici kali yang transfer gak? Enggak juga. Nggak tahu. Lupa Enggak gue. juga. Intinya gitu. Kebanyakan Ci. transfer. Iya. Sampai aku bingung nih, ini duit dari mana gitu loh. Maksudnya taat aja gitu loh. Dan toh bener-bener gak ada, bener Ci, gak ada bersungut-sungut keluar dari hati. Gak mempertanyakan, Tuhan gue gak ada lagi nih duit, terus gue bilang gak ada. Jadi cuman kayak lakuin aja, nurut aja. Oh ya udah gitu. Karena kan memang ya kasarnya di dalam keluarga kan aku yang memberi gitu. Jadi kayak gak ada perhitungan sama sekali, gak mikir panjang. Oh ya Tuhan nih gue mau kasih gitu. Tiba-tiba ada lagi, wah itu benar-benar pengalaman sih. Dan itu aku shock juga. Dan kalau ngelihat di mutasi rekening ya, benar-benar nggak tahu itu dari mana. Jadi kasarnya kayak yang dari kemarin, tapi kalau dari hitung-hitungan matematika dengan pengeluaran yang aku selama ini, harusnya udah Nggak make sense kurang, nggak make sense gitu Iya, loh. harusnya habis. Kurang, habis gitu loh. Itu sih yang aku alamin. Oh, itu langsung wow. Gue juga ada kesaksian. Ini kesaksiannya sekarang apa nanti nih ya? Entar nanti aja. Nanti aja ya. Oh ya udah lanjut lagi. Dibully. Junior kan ya, ini ikutin aja. Iya. Berarti kita benar-benar harus belajar kayak Cici barusan. Tahu nggak apa? Sampai lupa mentransfer berapa orang yang ditransfer. Saking banyak taburannya. Karena udah bingung saking banyak menabur ya Ci ya. Amin. puji Tapi aku Tuhan. mau dengar pengalaman Cece sedikit nih kan. As you know guys, kita tuh udah lumayan kenal sama Cece. Dengan kita yang ada di sini tuh benar-benar kita ngerasain namanya taburan dari CLK. Bukan berupa uang aja enggak, tapi apapun kasih sayangnya dia, terus perhatiannya dia, waktunya, bahkan di saat kita sakit atau apapun dia tanya kenapa, bahkan mau mendoakan kita. Menurut aku itu adalah sebuah taburan yang luar biasa dari seorang CLK hamba Tuhan ini. Nah yang aku mau tanya adalah CLK kan begitu sering banyak menabur, dengan kita juga merasakan. Nah ada momen apa, penuaian apa yang Tuhan kasih secara khusus buat CLK dan itu membekas dalam diri CLK? Di momen apa ya, sedikit aja yang CLK inget aja dari taburan yang begitu banyak CLK tabur ke kita gitu. Nah itu kan tabur Iya, ya. iya. Kalian manuainya Ci. Iya, penuaian apa yang benar-benar membekas dan unpredictable banget nih dalam hidup CLK. Gue udah lupa naburnya kapan. Gue juga lupa nuainya kapan. Saking banyaknya. Saking banyaknya, puji Tuhan. Pokoknya ada aja terus gitu aja gitu. Iya. Jadi kita ini nggak bisa
Coba kita buka deh di dalam Pengkhotbah. Ini dalam kehidupan saya nih. Iya. Ini aku terjadi dalam kehidupanku. Ayat Pengkhotbah 11 ayat 6. Karena aku diajar Roh Kudus, diajar Tuhan tuh seperti ini. Iya. Ya. Dari kecil juga demikian dan aku kemudian ketika juga Roh Kudus mulai memenuhi aku, menguasai aku semakin lagi mengerti tentang ini. Ya, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Jadi kalau kamu tanya tentang taburan, aku sudah nggak bisa ingat mana taburannya. Seperti tadi nggak bisa tahu itu yang berhasil ini adalah yang tadi pagi aku tabur apa atau malam yang hari malam. aku tabur. Karena Iya. itu sudah bingung dua-dua dan hasilnya pun sudah wow banget gitu loh. Jadi sampai hari ini yang kalau kamu menjawab pertanyaanmu, sampai hari ini saya ada, ini adalah tuaian saya. Wih, Itu luar aja. biasa. Kalau aku bisa nafas bisa ada di antara kalian sampai hari ini berarti ini adalah tuaian saya untuk hari ini. Untuk masa depan Dan- ya nanti besok. Dan sampai bisa memberkati kita lagi tuh adalah tuayan juga yang Tuhan itu kasih buat seperti itu. Cece ya. Wih, Hanya dahsyat. itu aja. Jadi nggak bisa diidentifikasi yang mana ini tuaian dari hasil mana, karena itu sudah terus ngegulung gitu loh, nggak mau ya ngegulung terus. Tapi yang aku bisa nikmati tuaian adalah hari ini aku bisa hidup, aku bisa punya damai sejahtera, dan aku masih bisa menabur lagi. Nah itu sudah tuaian, udah cukup. Levelnya udah beda. Next Coba level. kamu artikan dulu. Artikan apa? Artikan Tadi apa tuh? kata-katanya. Iya, artiin gini. Nggak fokus Karoli. Enggak, ini pas tuh lagi enggak dengerin. ini tuh luar, Bukan. ini tuh unik loh. Maksudnya gini, dari hasil bilangnya taburan kan aja gini. bisa dibilang tuayan. Cici bilang kan, Itu. Cici menabur, Iya. itu adalah tuayan. Tuayan. Coba Itu. jelasin. Itu wow gitu. Emang Cece ngomong kayak gitu? Gubrak. Gua lupa juga. Tapi iya loh, luar biasa loh. Iya maksudnya, ya itu Cici nggak ada musimnya untuk menabur. Ya. Nggak Iya. ada musimnya. Mungkin yang aku menuai. bisa translate tadi saat kan kata Cece ngomong saat kita bisa menabur itulah menuainya kita juga kan. Mungkin arti menuainya itu ya mungkin ya, correct me if I'm wrong. Saat aku bisa menabur itu menuai juga dalam tanda kutip enggak setengah-setengah, rela hati. Menaburnya dengan sukacita, sejahtera itu adalah tuaiannya kan, katanya kan tuaian kan nggak selalu materi kan, which is roh dan jiwa juga. Jadi roh dan jiwa, buah roh itu saat kita menabur itu yang terjadi dalam kita, Iya. itu maksudnya. Ya. Di saat Cici Menabur tetap damai sejahtera. Cici suka Sukacita. itu kan menuai. Seneng nggak ya? Seneng dong. Itu menuai. Tadi Saya kita di paling mobil, suka. Betul. tadi kita di mobil kan. iya. Melihat orang Aku sukacita seneng. dengan taburannya gitu ya. Padahal berapa nanti di bip ya, berapa yang harus Dikorbankan gitu ya, dikeluarkan gitu. untuk pekerjaan Tuhan Tapi gitu ya. Tapi di mobil Nggak sia-sia. excited, tau gak sih? Excited. Iya. Iya, Situ benar-benar. menuainya ya Ci ya. Betul, Ya, betul, itu artinya betul. ya, itu menuainya. Betul, Jadi gini Kak, bagi saya ya bukan klise ya, tapi Iya. ini yang aku alami dalam artian ketika aku menabur, disuruh Tuhan menabur, dan tuaianku adalah sukacitaku di dalam menabur. Itu tuaianku. Ketika aku menabur lagi, itu membuat Tuhan sukacita, nah itu tuaianku. Dan kalau Tuhan sukacita, apalagi aku gitu loh. Jadi ya nggak ada beban lah, seperti itu. Dan itu tuaianku. Honestly, Yes. nggak bohong, jujur. Tuhan Keren lihat banget. hatimu Ci. Iya benar, Tuhan lihat hati Cece Nggak luar pakai biasa ya. Udah gak ada Oles bahasa, apapun. aku mau kasih bahasa apa lagi gitu maksudnya. Iya, ini udah jelas Sorry ya, banget sih. ini podcast bukan podcast untuk memuji Cielga bukan. Iya. Karena Memuji saya Tuhan. atau kita lagi deket Deket. sama lagi ya banyak Dan bergaul kenal, dengan Cici iya, terus betul. bukan karena aku deket juga sama Cici tapi memang aku lihat Kita bukti melihat. nyata. Betul. Bukti nyata yang aku lihat dari sekarang dan saya pribadi saya mau benar-benar ngelakuin apa yang Tuhan sudah lakukan dulu, Tuhan perintahin sekarang dan
yang Cici udah sampaikan ke kita Iya. benar-benar harus diikutin dan memang Dilakukan. nyata yang kita lihat. Artinya Yes. hasilnya Yes. ya seperti Yang kita lihat gitu ya. Yang Jadi kita lihat. artinya kalau saya bisa menabur, bisa menuai, kalian semua juga bisa menabur dan bisa menuai. Amin. 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 Gitu. Amin. Amin. Dan seperti firman-firman Tuhan yang ada di Alkitab semua itu nyata terbukti dalam kehidupan saya, pasti juga nyata terbukti dalam kehidupan kalian. Yes. Gitu loh. Yang penting ketika kita menabur dengan hati yang tulus ya, Ce ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bicara menabur tuh sukar loh. Saya katakan menabur nggak sukar, menuai yang sukar. Wah, apalagi Kenapa ini. lagi tuh, Ce? Mana yang suka? Begitu. Kalau menabur nggak sukar, kamu tinggal nabur. Kalau menuai itu sukar, karena itu banyak loh yang harus dituai. Dan ketika kamu merasa Oh, banyak iya, itu iya, yang iya. dituai, kamu jadi enggan untuk menabur lagi. Nah itu sukar kalau menuai. Akhirnya harusnya benih dari Kamu hasil makan. itu Iya. ada benih yang harus ini kita Tabur, makan kita lagi. makan Dan lagi. biasa kalau orang sudah menuai banyak itu jadi lupa lupa. untuk Jadi ini ya. hatinya itu ada di benih di tuayan Tuayan, itu. bukan. Gitu, bukan di hati Tuhan lagi. Ya. Gitu. Nah, itu bahaya. Jadi waktu kamu menabur, kamu bisa memberikan nabur ya. Tapi waktu menuai itu perlu hati yang betul-betul Iya. dipenuhi oleh Roh Kudus. Kadang orang pas menabur, dia menabur, pas menuai dia tidak mengucap syukur langsung dulu ya, Ce ya. Iya. Dia merasa karena Itu kayak- kan karena hasil gue, bukan, karena hasil itu kan gua. hasilku Iya, tuh. Iya. Itu kan karena taburanku tuh. Taburan Jadi aku aku. berhak dong Iya. seperti itu. Itu punya aku Dia tidak semua. mengucap syukur dulu. Nah, itu makanya bagi saya menabur tuh mudah, menuai itu yang sukar. Yaitu ketika kalau kamu latihan terus-menerus, kamu bisa merasakan latihan seperti kamu olahraga tuh. Ya kan? Iya. Kalau kamu latihan nggak bisa langsung yang berat toh, Nggak bisa. angkat Step by besi, step. jadi mulai kecil. Nah, Ya. mulailah taburan yang kecil, maka tuayanmu juga akan kecil. Terus lagi, nanti baru meningkat. Kalau kamu sudah punya latihan yang konstan dan disiplin, nanti ketika taburanmu itu menggulung dan menjadi hasil tuayan yang besar, kamu nggak akan takabur, kamu nggak akan jadi sombong, kamu nggak akan jadi egois, Ya. tapi tetap Still semakin tetap menjadi rendah hati. Yes. Gitu. Amin. Men, amin. Amin. Nah, pesan buat kita semua, Ci. Apalagi anak-anak muda ya. Yes. Yang kebanyakan otaknya perhitungan sama duit. Nah, apalagi yang baru-baru anak Kalau muda kan kalau itu bukan cuma anak muda. semua orang ya. Semua. Oh, orang. Apalagi kan anak muda sekarang kan yang baru kerja, baru start bekerja Iya, atau start betul. usaha Usaha. dan lain-lain. Dia kan masih yang kayak duit nih kayak Ini kasarnya hasil gue. Iya, baru-baru gitu ya. dapat gaji dan lain-lain. Masih, Itu kan iya. kayak masih Kayaknya kita panas-panasnya nyambung lah deh. gitu ya. Panas-panasnya. Ya, Ci. Apa? Kayaknya kita harus ada season 2 Terserah untuk kalian. ini. Boleh, Ya, Terserah kalian. boleh, masih banyak sebenarnya di otak ini mau nanya. Banyak boleh. Iya. boleh. Soalnya Terus ini gue ada pertanyaan lagi sebenarnya satu. ya, simpan aja ya. Iya, Simpan ya? simpen aja buat Simpan. Ya next udah. next episode. Nggak mau ada pertanyaan gitu. Maksudnya. Ntar dulu Ce jawabnya gitu kan. Ketahuan banget Ketahuan jadinya banget. di setting. Kan nanti kan Kasih tahu gitu. malah bohong nggak usah. Saat orang udah mendengar ini pasti kalau dia nangkep dan apa kayak sangat apa ya nangkep lah pasti Iya. dia pasti mau denger yang kedua Iya. nggak butuh dipancing. Iya, betul. Betul. Iya, itu Sama menurut kayak aku. berkat Tuhan yang gak perlu Yes. dipancing, pasti Tuhan berkati. Saat dia Yang merasa penting kita mendapat- rela aja. Iya. gitu. Taat, setia, memberi dengan sukacita, Sukacita. menabur dengan sukacita. Waktu kita menabur, di situ kita menuai. Oh Tuhan, Haleluya. bahasanya ya. Bless the Lord. Waktu kita menabur, di situ kita nuai. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, gue yang ada pertanyaan untuk next ya. Dijawab next ya. Waduh, Boleh. Yang jawab kan Cece sendiri. Enggak dong. Pertanyaan gue untuk kalian semua. Boleh. kadang-kadang ya. Iya dong. Kan kalau next ada ini apa nama episode next itu I am the host. Aku yang Wah. tanya kalian.
Kalian yang Itu jawab. udah kayak cerdas cermat atau nggak tet. Aku libur deh. Libur ya Anet aja ya. Jangan. Oke ya. Masa senior begini? Kan ada Pak Manajer. Siap. Nah, bagaimana kalian selama ini? Apakah kalian sudah menabur? Hanya itu kok pertanyaan saya. Tuhan tolong. Oke, Next week aja dijawabnya. baiklah. Oke. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan ini nanti akan dijawab pada next episode. Next episode. Yang dijawab Yang oleh akan menjawab Anet sama Stephen. Oh gitu. Sama Pak Manajer. Karuli nggak mau. Jawab lah. Orang yang Ampuni dia. orang yang menjawab ini berarti orang itu sedang menabur. Iya. Iya. Kalau nggak mau jawab berarti lu Oh nggak ya udah, nabur. pertanyaannya nanti aku jawab. Anet sama itu nggak usah ya. Ampuni dia. Ampuni dia juga. Siap, Aku Cek. jawab sendiri Ampuni pasti. dia juga. Siap. Ya Siap. udah. Oke. Oke. Nanti Cici yang doain ya bagi teman-teman yang mau menabur dan yang akan menabur dan yang belum menabur. Iya, boleh. Supaya kita dikasih kekuatan sama Tuhan untuk merelakan. Enggak. Jadi kita menabur Belajar karena ya. Supaya karena mengasah kita- hati kita nih. betul. Jadi kita menabur karena kita Mengasihi Tuhan. mencintai itu. Amin. Ya, kalau kamu menabur bukan untuk maksudnya untuk menjadikan kesombongan bagi kamu ya, tapi ketika kamu menabur itu betul-betul kamu menabur untuk kerajaan Allah. Ya. Dan Allah kita, raja kita itu raja yang luar biasa dan dia akan memperhatikan setiap taburanmu. Jadi dia memperhatikan bukan nilainya, yang dia perhatikan adalah keadaan hatimu pada saat dia menabur, pada saat kalian menabur. Jadi ketika tadi sudah baca ayat bahwa kalau kita menabur kita harus dengan rela hati, bukan dengan paksaan. Rela itu bukan ya sudah aku rela, tapi kerelaan hati itu adalah penuh dengan sukacita. Ya. Nah, ketika kamu menabur dengan penuh sukacita dan penuh pengucapan syukur, nah itu sangat berarti bagi kerajaan surga. Itu sangat berarti bagi Tuhan. Tuhan menilai dari situ. Dan Tuhanlah yang akan menumbuhkan benihmu. Jadi bukan kamu yang menumbuhkan benih itu, tapi Tuhanlah. Jadi ketika kamu menabur itu kamu menyerahkan sepenuhnya benih itu kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup memberikan pertumbuhan, bahkan melipat kali gandakan. Jadi kalau kamu menabur, fokusnya hatimu dan sasaran matamu semua kemudian hanya kepada Tuhan saja. Amin. Itu aja. Amin. Closing statement yang Luar biasa. Sangat dalam. kamu nangis ya? Hampir. Hampir. Ya udah, Ci, kita doa ya. Oke, Nanti Cici. kamu aja jangan saya lagi. Saya sudah banyak bicara loh. Oh ya udah. Iya Udah, dong. Karuli Ayo, doa yuk. taburan dari kakak doa hari ini. Yuk. Ya udah, siapa yang berdoa dia akan menuai. Gitu. Siapa yang Ini kan taburan. Siapa yang mendengar itu mendengar? adalah Maksa. Maksa. Ya, mari kita berdoa ya. Karamashena, karalamashena, 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 karaya. Kinalaraya rabashi. Kinalaraya rabashi. Kinalaraya rabashi. Kena karalamashena. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami bisa ngobrol tentang isi hatimu ya Tuhan. Kena karalamashena. Kami bersyukur bahwa saat ini kami mendengarkan suara-Mu lewat obrolan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan apa yang telah kami obrolkan ini Tuhan bukan adalah pikiran kami manusia tetapi ini semuanya pikiran dari Engkau. Isi hatimu ya Tuhan. Di mana kami diajarkan untuk kami menabur, di mana kami diajarkan untuk kami menanam setiap benih yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan kami berdoa saat ini kami yang ada di sini dan mungkin juga ada teman-teman yang di rumah yang mendengarkan podcast ini atau menontonnya dari YouTube ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Engkau
Memberikan Tuhan kami hati yang benar-benar tulus untuk kami menabur akan setiap benih kami. Dan kami akan terus belajar ya Tuhan lewat pemberian kami, lewat taburan yang akan kami tabur ya Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kami sangat sayang dan mencintai Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan waktu kami menabur, satu saatnya Tuhan kami akan menuai dengan limpahnya di surga. Dan kami percaya Tuhan setiap taburan yang kami tabur ya Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi saatnya kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Amen. Terima kasih ya Tuhan, berkati teman-teman kami yang ada di rumah, yang menonton semua Tuhan acara ini di YouTube. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati. Dan kami akan selesaikan Tuhan podcast kami pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Menabur. 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 Menuai. 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 Yes. Bye bye. See you. God bless you.